juga bisa. Kenapa dibuat beda-beda? Contoh yang lain, ada manusia kaya, ada juga yang manusia miskin. Yang menghendaki orang kaya miskin ini siapa? Buktinya apa? Buktinya ada orang miskin itu, kalau ditawari, kalau disuruh pilih kaya atau miskin, tetapi kenapa nggak kaya? Nah, karena memang itu kehendaknya orang sakit. Semua orang menghendaki sehat semuanya, nggak ada orang yang maunya sakit. Tetapi mampu nggak Allah menghendaki semua manusia ini nggak ada yang sakit, semuanya sehat semua? Mampu tidak? Apa buktinya? Apa buktinya? Allah kuasa menjadikan ahli surga itu sehat semuanya, nggak ada yang sakit. Ada ahli surga sakit? Kalau ahli surga sakit berarti dudunan, bukan surga. Muda terus, tidak pernah tua. Ini bukti Allah tuh Maha Kuasa. Allahu khaliqu sab'a samawati wa minal ardi mithlahuna yatanazzalu amru bainana lita'lamu anna ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu kenapa dibuat beda-beda tadi, agar kalian tahu bahwa Allah ini Maha Kuasa. Selain Allah ini tidak kuasa. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Wes, maka kita bersyukur bisa datang di sini. Ini atas pertolongannya, disyukuri, terus dinikmati, disyukuri, diniatkan, diluruskan niat. Kita datang sini dalam rangka untuk ulang tahun dan silaturahmi, kumpul di sini pengajian dan buka bersama. Niatkan untuk silaturahim. Ini bukan sip yang sama kan? Sip yang sama atau berbeda-beda sip yang datang sekarang ini? Beda-beda. Niatkan untuk silaturahmi, karena nilainya luar biasa kalau orang silaturahim. Orang yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Ora penak toh, cuma akan dipanjangkan umurnya. Maknanya nanti di belakang itu. Ya, panjang umur itu seperti apa? Maksudnya gitu ya. Maknanya seperti apa? Akan diberkahi rezekinya. Berkah rezeki dengan silaturahim, berkah rezekinya. Ini nanti kalau dapat jatah ini bayar nggak? Jatah buka bersama bayar nggak? Ya, coba Anda masuk di resto sini, restonya di sini ya, resto. Akan di situ bayar nggak? Nah, tandanya di sini Anda datang sini berkah rezekinya, datang makan sampai kenyang, nggak perlu bayar. Contoh berkah itu seperti mudah. Berkah itu, rezeki berkah itu ada 3 cirinya. Ya, ini boleh dibuktikan kita ini punya rezeki berkah atau tidak ya. Bisa nanti dibuktikan. Sedikit atau banyak kita merasa cukup. Ya, sedikit atau banyak, tidak berkah itu tidak mesti harus banyak. Koruptor itu, dia punya harta banyak atau sedikit? Rata-rata banyak, bahkan mobilnya banyak, rumahnya juga banyak, istrinya banyak juga, bahkan saya jelas-jelas barang. Tapi kenapa dia masih korupsi? Karena dia masih merasa kurang. Nah, karena merasa kurang, gue bantal aspal keraka, buntal kaki. Nah, gitu loh maksudnya. Kenapa? Dia merasa kurang. Kalau dia gak merasa kurang, ngapain ada menghaki mengambil bukan haknya. Itu berarti tandanya gak berkah. Ayo, siap rumah orang, Buri. Oh, malah pacaran dia. Ini udah punya istri semua belum? Oh, malah di belakang malah jadi. Ya, berkah rezeki. Tadi apa? Sedikit banyak merasa cukup di dalam hati. Seperti perasaannya ahli surga. Nah, ahli surga itu ditanya, wahai hambaku, kamu minta apa lagi? Kamu minta, kamu doa, kamu minta pada saya beri lagi.
Maka dia jawabnya apa? Ya Allah, semua sudah ya Allah. Aku harus minta apa lagi ya Allah? Nah, perasaan ahli surga ini akan diberikan kepada orang yang berkah rezeki tadi. Akan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh punya istri satu, ditresnani, disayangi, berkah. Tapi kalau nggak berkah, udah punya istri yang lain, satu masih tengok-tengok yang, nah, tapi bukan karyawan sini, ini karyawan Amerika sana, ya gitu dah. Berkah itu merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada diri kita itu. Terus tambah rezekinya, tambah taat kepada ini berkah rezeki. Terus tadi berkaitan tadi ini keutamaan kalau kita silaturahmi, diberkahi rezekinya, dipanjangkan umur. Panjang umur itu seandainya kita silaturahim ini ada pembicaraan tentang iman dan amal soleh, saling mengajak kebaikan. Kalau Anda mengajak orang buat kebaikan, maka pahala yang Anda sampaikan, ilmu yang Anda sampaikan, ajakan yang Anda sampaikan, diamalkan, maka dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengamalkan atas ajakan yang kita sampaikan. Contohnya sekarang ini nilainya orang nasihat. Sekarang saya contohnya, saya ucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sekarang semua ucapkan di sini bareng-bareng, mari 1, 2, 3 yang muslim, la ilaha illallah. Oh jumlah total lombok ini enak apa toh? Jadi ini manfaatnya silaturahim. Kalau kita mengajak 10 orang, maksudnya tadi ngajak 10 orang dan 10 orang ini beramal kebaikan atas nasihat Anda, maka pahala 10 orang ini ngalir kepada Anda yang menyampaikan. Sehingga 10 orang nanti dia akan ngajak yang lain, keturunannya, anaknya, tetangganya, kerabatnya, sehingga kita sudah mati. Seruan kita ajak ini disebarkan terus, sebarkan terus, kita sudah mati, pahalanya masih ngalir pada diri kita walaupun kita sudah tidak ada. Berarti panjang pahalanya, maksudnya panjang umur itu panjang pahalanya. Catatan amal masih terbuka. Nah sekarang kita akan sampaikan pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah. Ya. Kita ini sebenarnya dulu tidak ada. Bahkan dulu kita pernah tidak bisa disebut, belum ada sebutan namanya. Karena memang kita ini dulu nggak ada. Sekarang diadakan oleh Allah yang adakan. Dan kita tidak pernah minta jadi manusia. Yang menjadikan diri kita sebagai manusia jadi adalah Allah. Karena memang Allah ini maha berkehendak. Wa ma tasyauna ila ayasya. Terus yang disyukurinya, kita dijadikan manusia disyukuri. Ini pertanyaan kita. Kenapa Allah jadikan diri kita jadi manusia, dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia? Ini yang jadi pertanyaan. Sekarang ini yang kita sering pikirkan, apa maunya saya? Ya kan? Saya mau ini, anak maunya ini, ibu maunya ini, karyawan maunya ini, bosnya maunya ini, investor maunya seperti ini, manajernya maunya seperti ini. Maunya saya ini. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, apa maunya Allah terhadap diri saya? Apa maunya Allah terhadap diri saya? Karena di dalam diri kita ini ada haknya Allah. Dalam diri kita ini ada haknya Allah. Karena kita yang menciptakan adalah Allah. Berarti Allah punya hak kepada diri kita. Maka fungsinya kita ini adalah sebagai hambanya Allah. Kita sebagai hambanya Allah. Maka bagaimana kita mensyukuri sebagai hambanya Allah ini seperti apa? Maka kita mentaati perintahnya Allah. Ini yang harus kita baca. Wong kuwi nek taat karo Gusti Allah uripe penak.
Ya, orang itu kalau taat kepada Allah, uripe enak. Tapi kalau orang ini maksiat, uripe malah susah. Contoh, maksiat itu gak enak. Ciu karo jus itu enak ndi? Ini koplo ini. Saya tanya, ciu karo jus enak mana? Enak jus. Karena wong pekok, ya toh, long ciu ambune kaya uyuh kok diombe gitu. Loh, udah kelihatan Anda datang ke Bekonang sana, lewat sana, lambune kaya uyuh lho, kok diombe kan capek kok. Iya toh? Lanjut saya enak kok malah milih ciune gitu. Contoh yang lain, bagi yang sudah punya istri dan suami. Ya, siapa yang sudah punya istri? Angkat tangan. Biji, loro. Yang lain bujangan. Ya Allah, bujangan. Ya, yang punya istri, yang sudah punya istri, coba Anda keluar dari rumah, gandeng bojone tanggane jam 12 siang. Kira-kira belak-belakan apa ndelik? Apa sembunyi-sembunyi? Saya tanya, kira-kira belak-belakan atau sembunyi-sembunyi? Misalkan kok gimana, jenenge udah tahu nggak baik ya, nggak pernah bagus itu. Wes ngerti telek kok dadak diambil kan capek kok. Iya toh? Iya gak? Contoh maksiat nggak enak. Ya contoh maksiat, keluar dari rumah jam 12 siang, gandeng bojone tanggane. Kira-kira enak apa susah? Kira-kira belak-belakan apa delik-delik sembunyi-sembunyi? Nek gue belak-belakan berarti wong edan gitu. Iya toh Pak? Orang duwe isin gitu.